Aksi ini merupakan suatu bentuk kepedulian dan saya pikir ini suatu langkah yang sangat positif sekali. Kenapa demikian? Karena rancangan undang-undang penyiaran publik yang akan direvisi ini sangat berbahaya sekali. Dan ini persoalannya bukan hanya persoalan kepentingan wartawan semata-mata, tidak. Ya kan, tapi ini persoalan masyarakat. Ketika kita tahu bahwa perusahaan jurnalistik adalah merupakan infrastruktur demokrasi. Ketika jurnalistik sudah terbungkam, maka demokrasi kita bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu persoalan ini adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan berharap rakyat Indonesia harus bergerak secara bersama-sama juga untuk menolak adanya rencana untuk merevisi undang-undang penyiaran ini. Banyak sekali persoalan-persoalan pasal-pasal yang diusulkan itu justru akan membungkam jurnalis ini sendiri. Ketika jurnalis ini, aktivitas jurnalis terbungkam, berarti otomatis adalah membungkam demokrasi, membungkam suara rakyat. Ya kan? Pada saat sekarang ini, pada situasi yang sedemikian parahnya, ada bermacam-macam persoalan ketika jurnalis ini yang merupakan corong dari masyarakat Indonesia ini sudah terbungkam dengan baik, maka bisa dipastikan demokrasi kita akan mati, otomatis maka tidak akan lagi ada pengawasan terhadap penyelenggara negara Republik ini. Man tend to corrupt. Manusia cenderung untuk menyimpang. Manusia cenderung untuk menyimpang. Siapapun dia, termasuk para pejabat. Pejabat-pejabat kalau tidak diawasi oleh pers, tidak diawasi oleh para jurnalis, maka ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini suatu hal yang sangat penting sekali harus dilakukan. Kita berharap semua elemen masyarakat, semua stakeholder yang ada di Republik ini harus bergerak bersama-sama untuk bisa supaya rencana revisi undang-undang penyiaran ini supaya dihentikan, di-stopkan. Nah, kita berharap juga pada anggota DPR sebagai wakil rakyat, sebagai corong rakyat, suara rakyat harus bisa didengar oleh mereka. Di Kalimantan Barat kita punya anggota DPR RI kita. Kita berharap mereka juga bersuara di Senayan sana untuk menolak rencana revisi terhadap undang-undang pers ini. Ini sangat berbahaya sekali. Saya katakan sekali lagi bahwa ini suatu bentuk kemunduran terhadap demokrasi kita. Bisa saya pastikan berbagai macam persoalan-persoalan di Republik ini akan semakin parah ketika undang-undang pers ini terbungkam seperti yang sedang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan sekali lagi kita berharap seluruh stakeholder yang ada, bukan hanya para wartawan, tapi masyarakat, para mahasiswa, ayo bersama-sama bergerak untuk menolak adanya rencana revisi terhadap undang-undang pers ini. Dan kita sangat menyedihkan sekali, kenapa Dewan Pers sendiri diam, Dewan Pers sendiri bungkam. Kita khawatir bahwa ini justru akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu mencari keuntungan dalam rencana untuk merevisi undang-undang pers ini. Sekarang begitu, saya berharap para kawan-kawan wartawan dan terus kita bergerak terus supaya undang-undang pers ini dibatalkan. Ini merupakan bentuk kecelakaan sejarah di Republik ini. Jadi omong kosong demokrasi bisa terlaksana kalau undang-undang pers ini seperti yang kita saksikan sekarang ini. Omong kosong demokrasi kita bisa terlaksana dengan baik kalau revisi undang-undang pers ini dilaksanakan. Jadi ini merupakan sebuah bentuk kecelakaan sejarah yang luar biasa di Republik kita.